Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundari, NPM 1903090059. Di sini kelas 5C Kesejahteraan Sosial. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pendidikan luar. Ini saya akan menjelaskan tentang SDGs dan MDGs. Pertama, saya akan menjelaskan MDGs dan pelaksanaannya di Indonesia. Millennium Development Goals atau MDGs adalah sebuah deklarasi milenium hasil dari kesepakatan kepala negara dari sebanyak 189 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang mulai dijalankan pada September 2000. Berupa 8 butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Nah, deklarasi ini berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah tujuan pembangunan dalam milenium ini atau MDGs sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan pengentasan kemiskinan. Sebanyak 8 butir yang telah disepakati untuk dicapai oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB agar pada tahun 2015, negara-negara tersebut mengalami peningkatan kesejahteraan di masyarakat. Nah, 8 butir tujuan pembangunan milenium atau MDGs tersebut yaitu meliputi penanggulangan kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar, mendorong kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup dan pengembangan kemitraan global untuk pembangunan. Nah, pelaksanaan MDGs di Indonesia itu sendiri yaitu yang pertama MDGA menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. 2. MDGA mencapai pendidikan dasar untuk semua. 3. MDGs mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. 4. MDGA menurunkan angka kematian anak. Yang kelima, MDGA meningkatkan kesehatan ibu. Keenam, MDGA memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. Ketujuh, MDGA memastikan kelestarian lingkungan hidup. 8. MDGA membangun kemitraan global untuk pembangunan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang MDGs dan pelaksanaannya di Indonesia. Pada bulan September 2015, dalam sidang umum Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York, kepala negara dan perwakilan dari 193 negara telah menyepakati deklarasi Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, agenda ini merupakan perdamaian universal. Agenda tersebut dikenal sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau TPB-SDGs yang terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang terukur. Nah, Indonesia salah satu negara yang berkomitmen tinggi melaksanakan dan mencapai TPB atau SDGs ini. Nah, dalam pelaksanaannya, Indonesia memegang teguh prinsip-prinsip
TPB atau SDGs, yaitu satu Universal Development Principles, yang kedua integration, yang ketiga no one left behind, dan yang keempat inclusive principles. Nah, sejak berakhirnya Nah, sejak maaf. Nah, sejak berakhirnya pelaksanaan Millennium Development Goals atau MDGs ini pada tahun 2015 dan hingga tahun 2017 ya, pemerintah Indonesia telah mempersiapkan dan mulai melaksanakan pencapaian TPB atau SDGs dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upaya peningkatan status pendidikan anak dilakukan melalui antara lain pemerataan dan perluasan akses pendidikan melalui penyediaan bantuan operasional di semua jenjang. Termasuk dalam hal ini adalah peningkatan akses kelompok miskin, anak-anak yang tinggal di wilayah pedesaan dan daerah 3T, serta anak berkebutuhan khusus. Bantuan tersebut juga dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam menanggung biaya pendidikan di sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah pusat menyediakan bantuan operasional sekolah atau BOS. Hal ini sejalan dengan perluasan dan pemerataan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun. Nah, hal lain yang juga diupayakan adalah peningkatan akses dan kualitas PAUD. Sementara itu, sebagai upaya untuk mengatasi kesenjangan partisipasi antar kelompok pendapatan, dilakukan penyediaan bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Bantuan tersebut dimaksudkan untuk meringankan beban rumah tangga dan menyekolahkan anak, termasuk untuk biaya transportasi dan dari sekolah, pakaian seragam, uang saku, dan alat tulis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek pemberdayaan masyarakat baik dalam NDGs maupun SDGs. Nah, aspek kesehatan beberapa di antara upaya-upaya yang sedang dan akan dilakukan pemerintah untuk meningkatkan status kesehatan penduduk, terutama pada kelompok umur 0-12 tahun, adalah satu, meningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan, kedua, penguatan dan pengembangan kebijakan perbaikan gizi masyarakat dengan fokus pada 1000 hari pertama kehidupan. 3. Penguatan pencegahan penyakit menular dan pengendalian risiko biologis, kampanye penyadaran perilaku hidup sehat dan lingkungan bersih terkait penyakit tidak menular, serta penyehatan lingkungan. 4. Peningkatan pemerataan sumber daya manusia atau SDM kesehatan yang dilakukan melalui antara lain program penempatan pegawai tidak tetap atau PTT, dan dokter magang. 5. Pengaturan sistem dan peningkatan kerja sama antara pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas dan unit transfusi darah untuk penurunan angka kematian ibu. 6. Pengaturan pengelolaan dana kesehatan oleh rumah sakit umum daerah atau RSUD dan pemerintah daerah. Dan 7. Perluasan kepesertaan Kartu Indonesia Sehat atau KIS
terutama dan segmen penerimaan bantuan iuran atau PBI. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi SDGs dan MDGs. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.